Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiut, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin. Nah, sekarang di video ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan proposal hidup saya. Ya, nggak salah lama lagi, kita langsung ke videonya ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang visi saya dulu. Nah, yang pertama adalah menjadi desainer. Yang kedua, masuk ke Universitas Telkom. Yang ketiga adalah menjadi sarjana 1 atau S1. Nah, yang keempat adalah mempunyai atau membuat rumah saya sendiri. Lalu yang kelima adalah mengajak orang tua berangkat pergi umroh. Yang keenam adalah melihat keindahan Indonesia, mengelilingi Indonesia. Nah, yang ketujuh adalah membuat desainer Indonesia ini menjadi lebih baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya memilih visi ini. Nah, yang pertama itu kan desain. Kenapa saya memilih desain ini? Karena desain ini adalah hobi atau passion yang saya sering lakukan dan saya senangi. Tidak hanya hobi, tetapi saya juga ingin membuat hobi saya ini menjadi pekerjaan saya sehari-hari. Nah, yang kedua adalah kenapa saya ingin memasuki Universitas Telkom. Nah, karena saat saya sebelum saya lulus SMP, saya ditanya mau lanjut kemana sekolah kamu. Nah, saya bilang saya mau ke SMK. Nah, bapakku menyarankan juga untuk ke SMK karena saya di sana pasti akan menemukan bakat saya, yaitu menggambar, desain, ya begitulah. Nah, lalu SMK itu tidak hanya belajar, tetapi SMK itu ada prakteknya dan ujian akhirnya itu adalah praktek kerja. Nah, lalu sesudah SMK itu kan langsung bekerja dan tidak kuliah. Nah, lalu mamaku bilang kalau ingin SMK kamu harus kuliah juga, karena kalau kamu kuliah kamu cari kerjanya menjadi gampang. Nah, lalu saya memutuskan untuk sesudah SMK saya ingin melanjutkan kuliah, dan sesudah saya kuliah saya ingin bekerja juga. Lalu yang ketiga itu adalah kan menjadi sarjana 1. Nah, kayak tadi juga, kenapa menjadi sarjana 1? Karena saya ingin mencari kerjanya itu jadi gampang. Dan kalau saya diberi kesempatan, saya juga ingin menjadi sarjana 3 juga. Nah, lalu yang keempat itu adalah kenapa saya ingin mempunyai rumah sendiri. Nah, karena saya ingin tidak menyusahkan orang tua, dan saya juga ingin mempunyai kehidupan sendiri,
mencari keluarga. Lalu yang kelima adalah kenapa umroh? Nah, karena saya ingin memberangkatkan keluarga saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyiapkan bekal pahala untuk ke akhirat kelak nanti, dan membahagiakan mereka juga. Lalu yang keenam adalah kenapa ingin mengelilingi Indonesia, karena di Indonesia ini adalah kenalnya dengan alam, keindahannya alam. Saya juga menjadi tahu adat dan bahasa daerah di Indonesia. Dengan saya mengelilingi Indonesia ini, saya menjadi tahu bahwa keindahan Indonesia ini adalah ciptaan Allah, dan saya bersyukur saya lahir di Indonesia ini. Lalu yang ketujuh itu adalah kenapa ingin membuat desainer Indonesia ini menjadi lebih baik, karena saya ingin desainer ini menjadi sesuatu hal yang baru yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Di contohnya menjadi canggih. Lalu kalau saya menemukan hal baru itu, saya akan senang dan bangga karena saya bisa membuat ini untuk Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mewujudkan visi saya dan alasan saya. Nah, yaitu adalah yang pertama adalah mempunyai niat. Kalau kita udah punya tujuan dan kita tidak niat, sama saja bohong. Lalu kita juga harus mempunyai usaha kita sendiri. Nah, kalau kita usaha pasti hasilnya akan maksimal. Walaupun kita usaha tapi salah terus, itu berarti kita belajar dari kesalahan kita sendiri. Selanjutnya yaitu berdoa. Kenapa berdoa? Karena kalau kita berdoa, kita bakal diselamatkan atau dilindungi oleh Allah. Dan kalau kita berdoa juga, kita apapun yang kita lakukan akan menjadi berkah dan ibadah kepada Allah. Lalu selanjutnya kita harus konsisten terhadap tujuan itu. Lalu kita juga harus mempunyai pengalaman dengan orang lain, karena kalau kita mempunyai pengalaman, kita bisa belajar dari pengalaman itu. Dengan pengalaman kita juga bisa memaksimalkan tujuan kita itu dengan baik. Lalu selanjutnya, kalau visi saya itu terwujud, apa yang saya lakukan? Nah, yang pertama itu beramal kepada anak yatim dengan uang saya sendiri. Lalu yang kedua, memberikan setengah uang saya kepada orang tua. Lalu selanjutnya, membuat usaha kecil-kecilan untuk menambah tabungan. Dengan ini saya tidak akan kekurangan uang untuk keadaan mendesak. Sekian video kali ini, semoga visi saya dan harapan-harapan saya semoga tercapai, dan berharap tujuan visi saya ini bertambah seiring jalannya waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.